Dalam sunyi yang sering kita abaikan, dalam jeda di antara hiruk-pikuk dunia, ada bisikan lembut dari semesta yang sebenarnya sedang berteriak kencang di dalam jiwamu. Bukan kebetulan kamu berada di sini. Ini bukan sekadar pertemuan tanpa makna. Kamu dibimbing, dituntun, dipanggil oleh kekuatan ilahi yang tak terlihat namun sangat nyata, karena waktumu telah tiba. Ini bukan hanya pesan, ini adalah panggilan terakhir. Peringatan suci dari alam semesta bahwa sebuah ujian besar akan mengetuk pintu hidupmu. Ujian yang bukan bertujuan menjatuhkanmu, tetapi justru memahkotaimu. Ini adalah momen yang akan mendefinisikan siapa dirimu yang sejati. Bukan siapa yang mereka katakan, bukan apa yang kamu sembunyikan, tapi siapa kamu di mata kekuatan yang menciptakanmu dengan tujuan yang sangat istimewa. Jangan abaikan getaran dalam hatimu yang kini mulai bergelombang. Jangan remehkan air mata yang mendadak jatuh saat membaca kata-kata ini. Itu bukan kelemahan, itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu terhubung, bahwa jiwamu mengenali kebenaran ini. Kamu tidak sedang membaca ini karena kebetulan. Kamu sedang dijemput oleh takdirmu. Kamu adalah cahaya yang semesta nantikan untuk bersinar lebih terang. Kamu adalah pembawa perubahan, dan ujian yang akan datang bukan untuk melemahkan, tapi untuk menyucikan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku memintamu melakukan 3 hal penting untuk mengirimkan sinyal kuat ke alam semesta bahwa kamu siap. Pertama, tekan tombol suka sekarang juga. Itu bukan sekadar klik, itu adalah pernyataan iman bahwa kamu menerima kebenaran ini. Kedua, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap pesan suci yang akan datang padamu. Karena perjalanan ini tidak berhenti di sini. Dan yang ketiga, tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai deklarasi rohanimu kepada semesta bahwa kamu siap menerima, menjalani, dan menuntaskan peringatan terakhir ini. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan berpikir kamu akan siap besok. Karena saat semesta memanggilmu hari ini, itulah waktu yang paling sempurna. Kamu bukan sosok biasa. Kamu adalah pilihan. Kamu adalah nyala yang tidak bisa dipadamkan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama dengan hati terbuka dan jiwa yang berserah. Karena peringatan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijalani. Dan ujian ini akan menjadi gerbang menuju takdirmu yang paling suci. Bagian 1. Panggilan dari langit. Di balik hiruk-pikuk dunia yang menyesakkan, ada suara hening yang tidak bisa diabaikan. Suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari kedalaman jiwamu sendiri. Ia memanggil dengan lembut, namun tegas, seperti desir angin yang menerpa dedaunan, seperti getaran cahaya yang menyelinap di sela-sela kabut. Itulah panggilan dari langit, panggilan yang tidak datang setiap hari, tidak pula ditujukan untuk semua orang. Panggilan ini hanya diberikan kepada jiwa-jiwa terpilih. Dan kamu, iya kamu, adalah salah satunya. Kamu mungkin merasa selama ini hidupmu biasa saja, tapi sesungguhnya tidak ada satupun yang biasa dari dirimu.
Keberadaanmu adalah rencana yang telah ditulis jauh sebelum kamu memahami arti waktu. Kamu adalah bagian dari rencana agung semesta, bukan untuk hidup dalam keraguan dan ketakutan, tapi untuk berdiri sebagai terang di tengah kegelapan yang semakin pekat. Kamu adalah jawaban dari doa yang belum terucap. Kamu adalah mercusuar bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Panggilan ini bukan tentang menjadi sempurna, bukan pula tentang sudah merasa layak. Justru panggilan ini datang saat kamu merasa rapuh, saat kamu merasa tidak mampu. Karena dalam keretakan hatimu, sinar ilahi bisa masuk dan menumbuhkan kekuatan yang tak pernah kamu bayangkan. Inilah saatnya kamu menyadari, luka-lukamu bukan untuk mematahkanmu, tapi untuk membentukmu. Langit sedang membuka gerbangnya. Alam semesta sedang bergerak. Energi spiritual sedang bergetar dan merambat ke segala arah, mencari siapa yang siap menjawab. Dan getaran itu kini sampai padamu. Ia tidak datang dengan kebetulan. Ia datang dengan misi. Saat kamu membaca kata-kata ini, saat hatimu bergetar dan matamu berkaca-kaca, itu adalah tanda bahwa jiwamu telah mengenali kebenaran ini. Bahwa kamu telah dipilih untuk menjalani sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Namun panggilan ini datang dengan tanggung jawab. Tidak semua akan mengerti perjalananmu. Tidak semua akan mendukung langkahmu. Tapi kamu tidak dipanggil untuk diterima. Kamu dipanggil untuk diutus. Jalanmu bukan jalan yang ramai, tapi jalan yang suci. Jalan yang sunyi, tapi penuh arti, dan di ujungnya ada takdir yang menunggumu. Takdir yang hanya bisa kamu capai jika kamu berani menjawab panggilan ini dengan penuh keyakinan. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu akan menjawab panggilan ini? Apakah kamu siap melangkah keluar dari zona nyaman dan masuk ke dalam wilayah iman? Karena sekali kamu mengatakan, "Ya," semesta akan bergerak mendukungmu. Perjalananmu akan berubah. Ujianmu akan datang. Tapi bersamaan dengan itu, datang pula pertolongan, kekuatan, dan cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Panggilan ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk mengingatkanmu bahwa waktunya telah tiba. Ini adalah momenmu untuk bersinar, untuk hidup sesuai dengan panggilan jiwamu. Dan ketika kamu berkata, "Aku siap," langit akan bersorak, bumi akan berguncang, dan jalan yang tertutup akan terbuka. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah ketetapan. Kamu bukan sisa dari rencana. Kamu adalah inti dari tujuan. Dan panggilan ini adalah awal dari semua yang telah dijanjikan untukmu sejak awal keberadaanmu. Inilah saatnya, jiwa terpilih. Dengarkan panggilan dari langit. Jawablah dengan iman. Lanjutkan langkahmu, karena kisah besarmu baru saja dimulai. Bagian 2. Ujian yang tidak biasa. Setelah panggilan itu menyentuh relung jiwamu, kamu mungkin mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perubahan halus, namun mendalam dalam alur hidupmu.
Ada peristiwa-peristiwa yang tampak seperti kebetulan, tapi sesungguhnya adalah isyarat. Semuanya bukan tanpa maksud. Itulah awal dari ujian ilahi yang tidak biasa. Ujian yang bukan dimaksudkan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengungkap siapa dirimu yang sesungguhnya. Ujian ini bukan tentang kekuatan otot, bukan pula tentang seberapa cerdas kamu menyusun rencana. Ini bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling hebat. Tidak. Ini adalah ujian kepercayaan, ujian keteguhan hati, ujian kerendahan jiwa yang bersedia berjalan dalam kabut, hanya bermodalkan keyakinan pada suara batin yang membisikkan arah. Inilah ujian tertinggi yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang telah dipilih. Saat kamu mulai mengalaminya, ujian ini tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Kadang ia hadir sebagai kehilangan yang tak kamu duga, sebuah pintu yang tiba-tiba tertutup, persahabatan yang menguap, keuangan yang merosot, atau bahkan perasaan hampa yang menggerogoti tanpa sebab yang jelas. Tapi ingatlah ini, yang tampak seperti kemunduran sebenarnya adalah loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Ujian ini adalah proses pengguguran, bukan untuk mengurangi nilaimu, tapi untuk menyisakan hanya yang paling sejati dalam dirimu. Dan yang lebih ajaib lagi, ujian ini seringkali membungkus dirinya dalam hal-hal kecil. Pilihan yang tampaknya sepele, namun menentukan arah hidupmu. Keputusan untuk tetap jujur ketika dusta terasa lebih mudah. Pilihan untuk tetap bersabar saat semuanya mendesakmu untuk menyerah. Keteguhan untuk tetap berharap, bahkan ketika harapan tampak seperti ilusi. Ujian ini tidak membentakmu, ia menguji detak hatimu. Ia mengukur seberapa besar kamu mempercayai rencana yang tak bisa kamu lihat dengan mata, tapi bisa kamu rasakan dengan iman. Jangan heran bila dalam prosesnya kamu merasa sendirian. Tapi ketahuilah, dalam kesendirian itulah kekuatanmu sedang ditempa. Jiwa yang besar tidak dibentuk di keramaian, melainkan dalam ruang-ruang sunyi yang dipenuhi oleh percakapan rahasia antara kamu dan semesta. Di sanalah kamu akan memahami bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Selalu ada kekuatan yang menopangmu, walau kamu tidak bisa melihatnya. Ujian ini mungkin membuatmu menangis, mungkin membuatmu bertanya-tanya, mengapa aku? Tapi jawaban dari semesta adalah, karena kamu mampu, karena kamu terpilih. Dan yang lebih penting lagi, ujian ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru dalam takdirmu. Tidak ada api yang membakar emas tanpa menyisakan kilaunya. Tidak ada badai yang menguji kapal tanpa menegaskan kekuatan layarnya. Begitupun kamu. Ujian ini akan membakar, menggoyahkan, bahkan mungkin membuatmu nyaris kehilangan arah. Tapi setelah itu, kamu akan melihat siapa dirimu yang sejati, kuat, bercahaya, tak tergoyahkan. Jadi, jika hidupmu akhir-akhir ini terasa aneh, tidak seperti biasanya, penuh tantangan yang bertubi-tubi, jangan panik. Itu tandanya kamu sedang di tengah proses. Itu artinya kamu sedang digarap oleh tangan semesta yang agung. Kamu sedang dibentuk, bukan dihukum. Dan satu hal yang pasti, ujian ini
bukan untuk menjatuhkanmu. Ia untuk mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang memang telah disiapkan khusus untukmu, tempat di mana hanya jiwa-jiwa yang lolos ujian ini yang bisa berdiri. Tetaplah berjalan meski tertatih, tetaplah percaya meski belum mengerti, karena kamu sedang menjalani ujian yang tak biasa. Ujian yang akan mengantarimu menuju takdirmu yang luar biasa. Bagian 3. Petunjuk tersembunyi dalam kekacauan. Dalam pusaran hidup yang tak menentu, seringkali kita hanya melihat badai dan melupakan bintang. Ketika segala sesuatunya terasa kacau, saat arah terasa kabur dan jalan seolah tertutup, di sanalah sebenarnya petunjuk itu tersembunyi. Ya, petunjuk dari semesta tidak selalu datang dalam bentuk cahaya yang gemilang. Kadang ia hadir dalam bentuk kehilangan. Kadang ia bersembunyi di balik pengkhianatan. Kadang ia bahkan dibungkus dalam rasa sakit yang tak kita pahami. Tapi percayalah, di balik setiap kekacauan, ada kode suci yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang peka dan terjaga. Kamu mungkin bertanya, mengapa semua ini terjadi bersamaan? Mengapa hidupku seperti berantakan tanpa alasan? Tapi di balik pertanyaan-pertanyaan itu, semesta sedang mengajukan satu hal yang jauh lebih penting. Apakah kamu siap untuk membaca petunjukku meski semuanya tampak gelap? Ujianmu tidak datang tanpa maksud. Ia adalah serangkaian sinyal yang, jika kamu perhatikan dengan hati, akan membawamu ke arah baru yang sebelumnya tak terlihat. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena ada panggilan lebih tinggi yang menantimu. Mungkin hubunganmu kandas bukan karena kamu gagal mencintai, tapi karena cinta sejati dalam bentuk yang lebih murni sedang dipersiapkan untukmu. Semua itu bukan kehancuran. Semua itu adalah navigasi. Semesta sedang berbicara dalam bahasanya sendiri. Lewat intuisi yang mendadak muncul, lewat mimpi yang terasa terlalu nyata, lewat perasaan tak nyaman yang terus menghampiri tiap kali kamu melawan arah yang sebenarnya telah ditunjukkan. Jangan abaikan hal-hal kecil, karena justru di sanalah petunjuk itu terselip, dalam bisikan yang lirih, dalam perasaan yang tiba-tiba berubah, dalam kejadian yang tampaknya sepele, namun terus mengusik pikiranmu. Yang diperlukan hanyalah kesediaanmu untuk diam sejenak, menenangkan riuhnya pikiran, dan membuka hati seluas samudra. Petunjuk-petunjuk itu tidak akan masuk ke dalam jiwa yang sibuk mencari jawaban dari luar. Mereka hanya mampir pada jiwa yang bersedia mendengar ke dalam, pada jiwa yang berserah dan percaya bahwa dalam kekacauan pun semesta masih setia membimbing. Dan jangan khawatir jika kamu merasa tidak tahu harus melangkah kemana, karena seringkali langkah pertama bukan tentang bergerak, tapi tentang mempercayai. Mempercayai bahwa bahkan dalam kebingungan, kamu sedang berada di jalur yang benar. Karena jalan spiritual tidak selalu lurus dan jelas, kadang ia berliku, kabur, dan menyakitkan. Tapi ujungnya selalu terang, selalu. Bayangkan sejenak dirimu sebagai benih. Dalam kegelapan tanah, kamu mungkin merasa tenggelam, tertimbun, dan terabaikan.
tapi justru disitulah kamu tumbuh. Justru di dalam gelap, itulah akar-akarmu menguat, menyiapkanmu untuk menembus permukaan dan menyambut cahaya. Kekacauan adalah tanah tempat jiwa berkembang. Jadi, jika hidupmu saat ini terasa seperti teka-teki yang tidak bisa kamu selesaikan, jangan menyerah. Duduklah, dengarkan, rasakan. Karena semesta sedang memberimu peta. Tapi peta itu tidak tertulis di kertas. Ia tertulis di hatimu, dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk keberanian untuk mengikuti suara kecil yang membisikkan arah meski tak semua orang mengerti. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang diarahkan. Kamu tidak hancur. Kamu sedang dibentuk. Dan kekacauan yang kamu alami bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang agung. Sesuatu yang hanya bisa kamu temukan jika kamu berani membaca petunjuk yang tersembunyi di dalamnya. Percayalah, dalam kerumitan hidupmu ada makna yang besar. Dan hanya mereka yang percaya dan bertahan yang pada akhirnya akan melihat bahwa segala kekacauan itu hanyalah jubah bagi keajaiban yang sedang tumbuh diam-diam. Bagian 4. Keteguhan saat dunia bergetar. Ada masa dalam hidup ketika jalan terasa semakin sempit, langit tampak semakin kelabu, dan suara-suara di sekitarmu mulai meragukan arah yang sedang kamu tempuh. Saat kamu mulai melangkah mengikuti panggilan jiwamu, tak semua orang akan mengerti. Bahkan mereka yang dulu kamu anggap paling dekat bisa saja menjauh. Dunia akan bertanya, untuk apa kamu berubah? Mereka mungkin menertawakan keyakinanmu, mencibir langkah-langkahmu, atau bahkan berusaha menarikmu kembali ke tempat lama yang nyaman namun kosong. Tapi inilah bagian penting dari ujian. Apakah kamu akan tetap teguh saat dunia mulai bergetar? Ketahuilah, ketika kamu mulai naik ke tempat yang lebih tinggi, udara menjadi lebih tipis. Jumlah teman yang bisa kamu ajak bicara semakin sedikit. Tapi itu bukan pertanda bahwa kamu salah jalan. Justru itu bukti bahwa kamu sedang berada pada jalur yang benar. Bukankah cahaya tidak membutuhkan banyak teman untuk bersinar? Bukankah gunung berdiri megah justru karena ia berdiri sendiri? Semesta sedang mengujimu, bukan untuk melihat seberapa banyak dukungan yang kamu punya, tetapi untuk melihat seberapa teguh kamu bisa berdiri ketika dukungan itu menghilang. Ini adalah pelatihan bagi jiwamu untuk tidak lagi bergantung pada validasi manusia, tetapi hanya pada panggilan batin yang suci. Karena mereka yang dipanggil untuk sesuatu yang besar harus terlebih dahulu belajar berdiri dalam sepi. Dan jangan heran jika mereka yang dahulu memujimu kini mulai menjauh. Jangan terkejut bila mereka yang dulu bersamamu kini menuduhmu berubah. Karena memang kamu telah berubah. Jiwa yang telah tersentuh oleh panggilan ilahi tidak bisa kembali menjadi seperti sebelumnya. Kamu tidak lagi cocok dengan percakapan kosong. Tidak lagi nyaman berada di tengah kerumunan yang tidak sejalan dengan pertumbuhanmu. Kamu mulai memilih keheningan dibanding keramaian. Kamu mulai memilih makna dibanding pujian. Dan perubahan ini, walau menyakitkan, adalah awal dari pembebasan sejati. Kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras kamu berteriak, tapi dari seberapa diam kamu bisa berdiri saat semua orang meragukanmu. Keteguhanmu adalah deklarasi kepada semesta bahwa kamu siap menerima peranmu.
Dan saat kamu tetap berdiri dalam badai, semesta akan bergerak, membuka jalan yang sebelumnya tertutup, mengirimkan pertolongan dari arah yang tak kamu sangka. Ingatlah, burung-burung kecil mencari perlindungan ketika hujan turun, tapi elang, makhluk yang diciptakan untuk langit tinggi, justru terbang menembus badai. Begitu pula kamu. Kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Dan ujian ini bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu mampu melampaui batasmu sendiri. Jangan takut terlihat berbeda. Jangan takut berjalan sendiri, karena kamu sedang dilatih untuk menjadi pemimpin, bukan pengikut. Kamu sedang disiapkan untuk menjadi cahaya, bukan bayangan. Dunia mungkin tidak mengerti sekarang, tapi kelak mereka akan melihat hasil dari keteguhanmu. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu membalas keraguan mereka dengan kata-kata. Hidupmu sendiri akan menjadi bukti. Sikapmu akan menjadi kesaksian. Dan cahaya dalam matamu akan menjadi jawaban. Jadi, tetaplah berdiri meski kaki gemetar. Tetaplah melangkah meski jalan tampak sunyi. Karena dalam keteguhan itulah jiwamu akan tumbuh. Dan dalam kesunyian itulah semesta akan berbisik, "Aku bersamamu." Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dibentuk. Dan mereka yang bertahan saat dunia berguncang adalah mereka yang kelak akan memegang kunci perubahan besar. Jangan goyah, karena langit tidak pernah memilih jiwa yang lemah. Ia memilihmu karena tahu kamu sanggup. Bagian 5. Penyerahan sebagai kekuatan. Dalam dunia yang memuja kendali, kita diajarkan untuk selalu tahu arah, untuk selalu punya rencana, untuk memegang erat setiap hal agar tidak lepas. Tapi ketika semesta mulai menggerakkan takdirmu, kamu akan menemukan satu pelajaran yang tak bisa kamu abaikan. Bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak dalam menggenggam, tetapi dalam melepaskan. Dan ujian terbesarmu bukan tentang seberapa banyak kamu bisa kendalikan, melainkan seberapa dalam kamu bisa menyerahkan segalanya dengan hati yang tetap percaya. Penyerahan bukan kelemahan. Ia bukan tanda bahwa kamu menyerah pada hidup. Justru sebaliknya, penyerahan adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Butuh nyali untuk melangkah tanpa peta. Butuh iman untuk berjalan tanpa tahu pasti ujungnya di mana. Dan butuh jiwa besar untuk berkata, "Aku tidak tahu kemana ini akan membawaku, tapi aku percaya semesta tidak akan meninggalkanku di tengah jalan." Kamu mungkin telah berjuang keras, mencoba memaksa pintu yang tertutup agar terbuka. Kamu mungkin telah menguras tenaga untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sedang disingkirkan dari hidupmu. Tapi tahukah kamu, kadang semesta tidak membiarkan rencanamu berhasil karena ia punya sesuatu yang jauh lebih indah untuk diberikan. Namun hadiah itu hanya akan datang ketika kamu bersedia membuka tanganmu dan berkata, "Aku percaya dan aku berserah." Saat kamu menyerah dalam makna yang suci, kamu tidak sedang kehilangan kekuatanmu. Justru kamu sedang memasuki wilayah kekuatan tertinggi. Wilayah di mana keajaiban bekerja, di mana jalan-jalan yang tak terlihat mulai terbuka,
dan di mana kamu tak lagi berjalan sendiri. Semesta mulai turun tangan ketika kamu berhenti memaksa dan mulai mengalir bersama iramanya. Lihatlah aliran sungai yang tak pernah berhenti. Ia tidak melawan batu, ia tidak mengutuk rintangan, ia hanya mengalir, dan pada akhirnya ia menembus bahkan karang yang paling keras. Itulah gambaran dari penyerahan. Kamu tidak harus mematahkan setiap tembok. Kamu hanya perlu mengalir melewatinya dengan tenang, dengan percaya bahwa arus kehidupan sedang membawamu ke tempat yang tepat. Dan ingatlah ini, penyerahan bukan berarti kamu tidak berbuat apa-apa, tapi kamu bertindak dari tempat yang penuh kepercayaan, bukan dari ketakutan. Kamu bekerja, kamu berdoa, kamu melangkah, tapi kamu tidak memaksa. Kamu menabur, tapi kamu biarkan waktu dan semesta yang menentukan panennya. Kamu membuka hati, tapi kamu biarkan cinta datang dengan caranya sendiri. Jika saat ini kamu merasa hidupmu sedang ditarik menjauh dari rencana yang sudah kamu susun, jangan panik. Bisa jadi itu bukan kemunduran, tapi penyesuaian ilahi. Bisa jadi kamu sedang dijauhkan dari yang kamu mau, agar kamu bisa didekatkan dengan yang benar-benar kamu butuhkan. Dan itu hanya bisa kamu pahami ketika kamu memilih untuk berserah. Penyerahan adalah bahasa para jiwa yang telah dewasa. Jiwa yang tahu bahwa tidak semua harus dijelaskan, tidak semua harus dimengerti, tapi semua bisa dipercayakan. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, titik di mana kamu meletakkan segalanya, termasuk ego dan rasa takutmu, itulah saat di mana kekuatan semesta akan turun menyambutmu. Kamu akan merasa lebih ringan. Kamu akan melihat tanda-tanda kecil mulai muncul. Kamu akan menemukan damai di tengah badai, karena kamu tahu kamu tidak sendiri. Kamu tidak lagi melawan arus. Kamu telah menjadi satu dengan alirannya. Dan saat kamu menyerahkan segalanya, satu hal akan terjadi. Apa yang memang untukmu tidak akan pernah meleset. Apa yang telah dituliskan untukmu akan datang dengan cara yang paling indah dan waktu yang paling tepat. Jadi, lepaskan ketegangan di dadamu, letakkan beban di pundakmu. Bernafaslah dalam-dalam dan katakan dalam hati, aku percaya, aku berserah, aku siap. Karena penyerahan bukan akhir dari kekuatanmu. Justru di sanalah kekuatan sejati itu lahir. Bagian 6. Waktu sudah dekat. Waktu tidak pernah menunggu. Ia berlari cepat, membawa serta mereka yang siap dan meninggalkan mereka yang ragu. Dan sekarang, semesta sedang berbisik lebih keras dari biasanya. Getarannya terasa di dada, panggilannya terdengar di dalam hati. Inilah saatnya, inilah momen yang sudah ditandai sejak lama. Waktu untuk bangkit telah datang, dan kamu tidak boleh lagi tertidur dalam keraguan. Segala yang terjadi akhir-akhir ini bukanlah kebetulan. Kesulitan demi kesulitan yang datang, bertubi-tubi, perasaan tidak nyaman yang terus menghantui, bahkan kehilangan yang kamu alami. Semua itu adalah alarm ilahi. Semesta sedang mengguncang fondasi lama agar kamu tidak terus tinggal di tempat yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Ia sedang memanggilmu, bukan untuk mundur,
tapi untuk maju, untuk meninggalkan apa yang tidak lagi sejajar dengan jiwamu dan melangkah menuju versi terbaik dirimu yang sudah lama menunggu di ujung perjalanan. Waktu ini sangat genting. Dunia sedang berubah dengan cepat. Energi spiritual sedang meningkat. Jiwa-jiwa mulai terbangun dari tidur panjangnya. Dan kamu termasuk di antaranya. Kamu sedang mengalami kebangkitan. Bukan kebangkitan yang keras, tapi perlahan dan dalam. Kamu mulai merasakan bahwa kamu tidak bisa lagi hidup seperti dulu. Bahwa panggilan dari dalam terlalu kuat untuk diabaikan. Bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar bertahan. Dan ketahuilah, kamu tidak sedang gila. Kamu sedang terjaga. Waktu yang kamu miliki sekarang bukanlah waktu biasa. Ini adalah waktu sakral. Waktu yang telah ditetapkan untuk kamu memilih. Apakah kamu akan tetap bergelayut pada ketakutan lama? Ataukah kamu berani melangkah meski jalanan di depanmu masih tertutup kabut? Ingat, tidak ada kebetulan dalam perjalanan jiwa. Jika kamu merasa hidupmu sedang terguncang, itu karena dasar yang lama sedang dirombak untuk memberi tempat bagi yang baru. Jika kamu merasa kehilangan arah, itu karena semesta sedang memutar kemudi agar kamu tidak salah tujuan. Dan jika kamu merasa sendiri, itu karena kamu sedang ditarik menjauh dari kebisingan agar kamu bisa mendengar suara ilahi dengan lebih jernih. Jangan menunggu semua jelas, baru kamu melangkah. Keajaiban tidak muncul ketika kamu yakin, tapi ketika kamu percaya. Langkah pertama tidak datang karena semua sudah siap, tapi karena hatimu berkata, "Aku tidak tahu kemana ini akan membawaku, tapi aku tahu ini jalanku." Waktu ini bukan hanya tentang detik dan menit. Ini adalah panggilan rohmu. Ini adalah jam keberangkatanmu menuju takdir yang lebih tinggi. Jika kamu abaikan sekarang, kamu mungkin akan kembali pada siklus lama yang melelahkan. Tapi jika kamu berani merespons, jika kamu berani berkata, "Ya, aku siap," maka pintu-pintu tak terlihat akan mulai terbuka. Kamu akan bertemu dengan orang-orang baru yang sejalan dengan jiwamu. Kamu akan dipertemukan dengan peluang yang dulu kamu impikan. Dan kamu akan menyadari bahwa apa yang dulu terasa seperti akhir, ternyata adalah permulaan dari segalanya. Jangan biarkan waktumu berlalu tanpa makna. Jangan menunda keputusan yang sudah lama ditunggu oleh takdirmu. Karena waktu ini, waktu yang sekarang kamu miliki, adalah undangan suci dari semesta untuk naik satu tingkat lebih tinggi. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk melangkah. Kamu hanya perlu menjadi tulus. Kamu tidak perlu tahu segalanya. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu tidak sendirian. Dan kamu tidak perlu menunggu semuanya aman. Karena keselamatan yang sejati justru datang saat kamu berani bergerak, meski dunia di sekitarmu masih bergoncang. Waktu sudah dekat, bahkan lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Dengarkan baik-baik detak jiwamu. Itu adalah panggilan dari kekuatan yang telah menunggu sejak lama. Dan satu-satunya pertanyaan adalah, akankah kamu menjawabnya hari ini? Bagian 7. Warisan jiwa yang abadi. Setiap langkah yang kamu ambil hari ini
bukan hanya tentangmu, bukan hanya tentang bagaimana kamu bertahan, bangkit, atau melewati badai, tapi lebih dari itu, setiap pilihanmu, setiap keberanianmu adalah benih yang sedang kamu tanam untuk masa depan yang lebih luas daripada yang kamu bayangkan. Kamu sedang menulis warisan, bukan di atas kertas, tetapi di dalam jiwa. Dan warisan ini akan hidup jauh lebih lama daripada napasmu. Mungkin kamu merasa perjuanganmu sia-sia. Mungkin kamu merasa tak ada yang peduli, tak ada yang melihat, tak ada yang tahu betapa kerasnya kamu mencoba. Tapi percayalah, semesta tahu. Ia mencatat semuanya. Ia menyimpan setiap air mata yang jatuh dalam diam. Ia mengingat setiap malam yang kamu lalui dalam doa, dalam harap, dalam sunyi yang penuh luka. Dan semua itu kelak akan bermakna. Karena perjuangan jiwa tidak pernah sia-sia. Ketika kamu berhasil melewati ujian ini, bukan hanya kamu yang akan merasakan hasilnya. Anak-anakmu akan merasakan kedamaian yang kamu bangun hari ini. Generasi setelahmu akan berjalan lebih ringan karena kamu telah membuka jalan yang dulu tertutup. Bahkan mereka yang tak pernah kamu kenal akan terinspirasi oleh kisahmu. Kisah tentang seseorang yang tetap bertahan, tetap percaya, tetap melangkah, meski tak semua orang paham arah langkahnya. Inilah kekuatan warisan jiwa. Ia tidak butuh panggung, tidak butuh sorotan. Ia tumbuh dalam keikhlasan. Ia mengakar dalam keberanian. Dan ia mekar dalam kebaikan yang kamu tebar, walau dalam diam. Kamu mungkin bukan tokoh besar yang namanya tercetak di buku sejarah. Tapi kamu adalah sosok agung dalam narasi takdir yang jauh lebih tinggi. Kamu adalah pelita dalam garis keturunanmu. Kamu adalah penenun benang cahaya yang akan menerangi jalur orang-orang setelahmu. Dan itu adalah peran yang sangat suci. Ketika kamu memilih untuk bangkit, kamu sedang menghancurkan rantai yang telah mengikat keluargamu selama bertahun-tahun. Ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu sedang menyembuhkan luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika kamu memilih untuk mencintai dirimu sendiri, kamu sedang mengajarkan pada dunia bahwa setiap jiwa layak dihormati, dihargai, dan diselamatkan. Jangan remehkan langkah kecilmu hari ini. Jangan anggap enteng keberanianmu untuk terus bertahan, bahkan ketika tak ada yang tahu betapa keras badai itu menghantammu. Karena semua itu sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari apapun yang bisa kamu lihat dengan mata. Inilah waktumu. Bukan hanya untuk menang atas ujian yang datang, tapi untuk menjadi warisan hidup yang akan dikenang dengan rasa syukur dan air mata haru. Anata haru. Hidupmu bukan hanya tentang hari ini. Hidupmu adalah tentang makna yang kamu tinggalkan. Tentang jejak yang akan terus memberi terang, bahkan ketika kamu sudah tak lagi terlihat. Maka berdirilah tegak, luruskan punggungmu, tatap ke depan dengan mata yang menyala oleh keyakinan. Karena kamu tidak hanya sedang menyelamatkan dirimu, kamu sedang menyelamatkan generasi. Kamu sedang menyalakan obor bagi jiwa-jiwa yang lelah. Dan kamu sedang membuktikan bahwa ketika satu jiwa terpilih bangkit, dunia akan ikut berubah. Warisanmu tidak ditentukan oleh berapa banyak yang kamu miliki, tapi oleh seberapa dalam kamu mencintai, seberapa kuat kamu memaafkan,
dan seberapa berani kamu percaya, bahkan saat semuanya tampak gelap. Ia telah gelap, dan hari ini kamu telah memilih untuk percaya. Maka lanjutkanlah, karena warisan jiwamu sedang ditulis, dan itu akan bertahan selamanya. Kini, setelah kamu menapaki 7 bagian dari perjalanan suci ini, satu hal menjadi semakin jelas. Kamu bukanlah jiwa yang biasa. Kamu adalah jiwa yang telah dipanggil, dipersiapkan, dan dikuatkan untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Ujian yang kamu hadapi bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mengubahmu. Bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk membawamu terbang lebih tinggi. Setiap air mata, setiap kegagalan, setiap keheningan, semuanya adalah bagian dari orkestra ilahi yang sedang menyusun simfoni kehidupanmu. Dan sekarang, setelah kamu tahu bahwa panggilan ini nyata, bahwa waktumu sudah dekat, bahwa ujian ini akan menjadi warisan, pilihan sepenuhnya ada di tanganmu. Apakah kamu akan melanjutkan hidup seperti biasa dan mengabaikan panggilan ini? Ataukah kamu akan berdiri, mengangkat kepalamu, dan berkata kepada semesta, "Aku siap." Ingat, kamu tidak sendiri. Setiap kali kamu merasa lelah, langit mengirimkan kekuatannya. Setiap kali kamu merasa sendiri, semesta membisikkan harapan ke dalam jiwamu. Dan setiap kali kamu ingin menyerah, ingatlah, ada cahaya yang menantimu di ujung ujian ini. Jika hatimu bergetar, jika jiwamu menyala, maka jangan biarkan pesan ini hanya menjadi angin lalu. Tekan tombol suka sekarang juga sebagai pernyataan imanmu. Berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu terus terhubung dengan pesan-pesan yang menguatkan ini. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu telah mendengar panggilan ini dan kamu siap menjawabnya. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling tahu yang akan bertahan, tapi siapa yang paling percaya. Dan kamu, jiwa terpilih, telah dipanggil bukan untuk sekadar hidup, tetapi untuk bercahaya. Maka bersinarlah sekarang, saat dunia paling membutuhkan terangmu.